Feng Jingyu mencibir mendengar kata-kata kepala balai pemurnian obat. Dilihat dari perkataan kepala balai pemurnian obat sebelum dan sesudahnya, ia memang bukan orang baik. Namun, status apoteker memang tinggi. Bahkan jika kepala balai pemurnian obat berkata demikian, orang-orang di kota Heisui tidak ragu dan terus menyanjungnya. Wu Zentian menemukan Feng Jingyu dan sangat penasaran dengan teknik membunuh Feng Jingyu. Ia membunuh Yexun dalam diam. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan pemula. Bahkan untuk beberapa pembunuh veteran berpengalaman, dengan perbedaan kekuatan beberapa level, mustahil untuk melakukannya dengan bersih. Kau benar-benar di luar dugaanku, kata Wu Zentian. Apa kau begitu suka berbicara di jendela? Feng Jingyu menatap jendela Wu Zentian. Petik 2. Kau tidak ingin membunuh orang. Memiliki pengalaman membunuh seperti itu di usia muda benar-benar bahan yang bagus untuk menjadi seorang pembunuh. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, aku tersanjung. Tidak sulit bagiku untuk membunuh seorang Yexun. Kuharap tugas selanjutnya akan sedikit sulit. Beri kau sedikit warna, dan kau akan membuka rumah pewarna. Tanya Wu Zentian, apa yang salah dengan cara membunuh tuan seperti itu? Aku yang membuatnya sendiri, dan itulah kebiasaanku membunuh orang, kata Feng Jingyu. Itu bukan kebiasaan yang baik. Wu Zentian berkata, para pembunuh seharusnya bersembunyi dalam kegelapan dan tidak diketahui. Nama sandimu selama rekan-rekan mereka mengetahuinya. Seorang pembunuh yang tidak suka publisitas bukanlah pembunuh yang baik. Itulah gayaku. Feng Jingyu berkata, tak seorang pun akan tahu siapa dewa pembunuh itu, tetapi akan tahu bahwa ada bahaya tersembunyi di malam hari di dunia ini, yang merupakan semacam peringatan bagi semua orang. Mendengar ucapan Wu Zentian, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh. Sebagai seorang pembunuh, tersembunyi dalam kegelapan, tak dikenal, dan angin, Jingyu benar-benar menghancurkan kegelapan malam ini, membuat orang-orang merasa takut dan kagum. Yang tidak diketahui Feng Jingyu adalah bahwa setelah bertahun-tahun, ia menjadi raja bawah tanah dinasti Doi, yang menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Tugasmu telah selesai dan kau sekarang telah mendapatkan 10 poin. Tunggu tugas selanjutnya, kata Wu Zentian, lalu menghilang. Keesokan harinya, Luo Zentian, yang berada jauh di kota Tianwu, menerima surat dari Wu Zentian. Dalam surat itu, Wu Zentian memberitahu Luodan tentang kabar bahwa Feng Jingyu berada di kota Heisui, dan menceritakan detail pembunuhan Yesun kepada Luodan. Pembunuh yang tidak suka publisitas bukanlah pembunuh yang baik. Melihat apa yang dikatakan Feng Jingyu di Wu Zentiansin, Luodan tak kuasa menahan tawa dan bergumam dalam hati, anak yang sombong, tapi aku sangat menyukai adikku. 3 bulan yang lalu, anak itu sudah menembus alam lingtai tingkat pertama. Kecepatan latihannya sungguh mengerikan. Sepertinya aku benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Senyum menawan tersungging di bibir Luo, lalu ia membaca kalimat di dalam surat itu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu reaksi seperti apa yang akan kuterima ketika membaca kalimat ini. Kita selama ini berada dalam kegelapan, sehingga banyak orang tidak tahu. Sudah saatnya kita memberitahu lebih banyak orang tentang keberadaan malam yang gelap dan membuat mereka takut akan malam yang gelap di dalam hati mereka. Aku tidak bisa pergi ke balai lelang setiap hari, tetapi aku juga tidak bisa menemukan waktu yang tepat di Taoyou. Geng air hitam mencari pembunuh Yesun kemana-mana, tetapi setelah beberapa hari, mereka tidak menemukan petunjuk. Beberapa orang telah membunuh, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah pembunuh sungguhan. Hanya sehari sebelum lelang, semakin banyak orang datang ke kota Heisui, jelas untuk lelang ini. Lelang akan segera dimulai. Agar tidak mengganggu kelancaran lelang ini, kantor wali kota telah turun tangan dalam menangani situasi geng Blackwater dan memerintahkan geng Blackwater untuk menghentikan semua aktivitasnya sementara. Jika tidak, pihak wali kota tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sejak pihak wali kota maju, geng Blackwater tidak berani menyinggung pihak wali kota. Mereka hanya bisa menahan diri untuk sementara waktu. Kota Heisui sangat ramai. Banyak orang datang dari kota lain. Beberapa dari mereka adalah pakar di beberapa kota, beberapa adalah keluarga berpengaruh di beberapa kota. Singkatnya, mereka semua datang untuk suatu tujuan. Setelah berlatih seharian, Feng Jingyu juga pergi keluar di malam hari, dan jelas merasa bahwa kota Blackwater lebih ramai dan ramai. Tepat ketika Feng Jingyu sedang berjalan-jalan di jalan, sebuah kereta kuda datang dan melewatinya. Kemudian kereta kuda itu tiba-tiba berhenti. Feng Jingyu mendengar seseorang berteriak, adik si Tianjing. Feng Jingyu berhenti, mendengar suara yang agak familiar. Ia tersadar dan melihat Tuan Huo di kereta kuda. Ia langsung tertawa dan berkata, Tuan Huo, aku tak menyangka akan bertemu denganmu saat ini. Tuan Huo berkata sambil tersenyum, adik kecil, ayo kita bicara di kereta. Feng Jingyu bersikap tidak sopan. Ia naik ke kereta dan berkata, tidak mudah bagimu untuk bertemu Tuan Huo di aula penyulingan obat. Oh, Tuan Huo bertanya-tanya, kenapa? Kau yang melihat aula pengobatan tidak mengizinkanku masuk. Kau meremehkan orang lain, dan kau menolak untuk berada ribuan mil jauhnya. Angin mengagetkan alam semesta untuk mengeluh. Tuan Huo mendengar kata-kata itu dan tertawa, mengelus jenggotnya, ini keluhan untukku, adik kecil. Setelah berkata demikian, Tuan Huo mengeluarkan sebuah token, diukir dengan kata, obat. Ambil token ini. Ketika orang-orang di balai pengobatan melihat token ini, mereka akan mengizinkanmu masuk. Dan selama ini balai pemurnian obat milik Kaisar pertama, itu sama saja, kata Master Huo. Angin mengejutkan Yu, berkata, sangat bagus. Wajar saja, inilah yang bisa dimiliki oleh orang-orang berbakat di balai pemurnian obat. Aku punya hubungan dengan adik laki-lakiku di Gunung Lingqi. Token ini bukan apa-apa. Kata-kata Master Huo sangat dalam. Angin mengejutkan Yu, hei, tersenyum malu, juga tidak menganggapnya serius, berkata, kalau begitu terima kasih, Master Huo. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa datang ke kota Blackwater? Untuk pelelangan, tanya Master Huo. Angin mengejutkan Yu, berkata, tidak juga, karena aku bertemu pelelangan ini, tentu saja aku juga ingin melihat, jika ada yang kau inginkan, kau tinggal punya uang dan membelinya. Master Huo mengangguk, ambil token yang kuberikan padamu, dan juru lelang akan mengatur tempat yang bagus untukmu. Sepertinya token ini sangat bagus. Angin mengejutkan Yu dan tertawa. Ini mewakili sebuah identitas, tetapi banyak orang akan memberikan mie kepada mereka yang terhubung dengan aula pemurnian obat. Lagi pula, tidak banyak orang yang tidak memberikan wajah kepada apoteker seperti adik kecil. Tuan Huo adalah kata lain yang bermakna.
Angin mengejutkan Yu seharusnya tidak mengerti. Hei, tertawa. Angin mengejutkan Yu di jalan dari kereta, lalu tidak berniat untuk terus berkeliaran di jalan, kembali ke penginapan, menunggu pelelangan keesokan harinya. Keesokan paginya, angin mengejutkan Yu datang ke pintu pelelangan. Saat itu, sudah ada orang di aula. Di pintu pelelangan, Feng Jingyu melihat Wu Zentian, dan berkata, ikuti aku, dan berdirilah di barisan depan sebentar. Angin mengejutkan Yu dan tersenyum, lalu berjalan ke pintu masuk tempat, dan mengambil token aula pengobatan. Setelah penjaga di gerbang pertemuan melihat token, dia segera berkata dengan hormat, saya dari aula pengobatan. Silakan datang ke area VIP untuk duduk. Orang-orang di ruang rapat memberi Feng Jingyu kartu nomor tempat duduk. Feng Jingyu menatap Wu Zentian dengan tatapan kosong. Ekspresinya sudah menjelaskan segalanya. Wu Zentian sedikit bingung. Bagaimana mungkin Feng Jingyu bisa memiliki token dari balai pengobatan? Ia langsung bertanya, dari mana kau mendapatkan token itu? Bukankah ini dicuri? Jika token ini ditemukan di balai pengobatan, anakmu akan tamat. Feng Jingyu berkata dengan ringan, apa yang disebut mencuri? Apakah ada yang memberiku sesuatu dengan hormat? Aku tidak mau, itu sulit. Tiup, terus tiup. Langit di Wuzhen dipenuhi garis-garis hitam. Aku tidak percaya. Aku akan pergi ke area VIP. Kau bisa cari tempat duduk sendiri. Feng Yu terkejut dan melambaikan tangannya, lalu pergi. Wu Zentian bersuara, Zuo, lalu pergi mencari tempat duduk yang sesuai. Feng Yu terkejut menemukan tempat duduk yang sesuai dengan plat nomornya di area VIP, yaitu baris pertama di dekat tengah. Lelang akan memberikan tempat duduk seperti itu, yang cukup untuk mencerminkan pengaruh balai pengobatan. Orang-orang di pertemuan terus berdatangan, dan area VIP secara bertahap dipenuhi orang. Ada 3 baris di area VIP, setiap baris hanya memiliki 12 posisi, baris kedua dan baris ketiga terisi secara berurutan. Baris pertama hanya mengisi posisi di kedua sisi, dan ada 5 tempat di tengah yang kosong. Setelah itu, Feng Yu terkejut melihat Tuan Huo dan seorang pria parubaya muncul bersamaan, dan datang ke baris pertama. Tuan Huo melihat Feng Yu terkejut, mengangguk sedikit, lalu duduk di tengah baris pertama. Pria parubaya di samping Tuan Huo adalah penguasa kota Blackwater, tetapi sosok paling berkuasa di seluruh kota Blackwater. Tak lama kemudian, Geng Heisui membantu Tuan Huo menuju aula pertemuan dan duduk di sampingnya. Kemudian, 2 orang datang. Mereka adalah para kepala keluarga besar kota Blackwater. Ruang pertemuan segera penuh, dan banyak orang yang berdiri ketika mereka masuk. Rumah lelang berbentuk setengah lingkaran, dengan area lelang di tengahnya, sebuah panggung melingkar. Pada saat itu, seorang wanita anggun dengan pakaian yang sangat menawan berjalan menuju meja lelang dan berkata dengan suara yang sangat lembut dan menawan, selamat datang di rumah lelang Blackwater. Saya juru lelang hari ini, Yair. Akan ada beberapa barang penting yang akan dilelang di rumah lelang Blackwater hari ini. Ini juga merupakan fokus lelang ini. Maka Yair tidak akan menunda waktu. Saya nyatakan lelang resmi dimulai sekarang. Setelah Yair selesai berbicara, terdengar sorak-sorai di rumah lelang. Mari kita adakan lelang pertama kita. Dan YAL segera dibuka. Setelah Yair selesai berbicara, 2 orang datang membawa sebuah rak. Rak itu ditutupi kain merah. Semua orang penasaran. Yair membuka kain merah itu dan memperlihatkan sebuah palu emas. Ketika orang-orang melihat bahwa itu adalah sebuah senjata, mereka tahu itu pasti senjata spiritual. Senjata biasa tidak akan dijual. Palu ini, bernama palu Zentian, adalah senjata spiritual yang disempurnakan oleh pemurni senjata tingkat divisi. Bahan pemurniannya adalah emas spiritual tingkat 1. Dapat digunakan di dalam wilayah master spiritual, kata Yair. Orang-orang juga menatap palu Zentian dengan mata membara. Lagi pula, peralatan spiritual sangat langka. Orang biasa pun bisa menggunakannya. Bahkan jika beberapa keluarga di kota ingin memiliki peralatan spiritual, tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Yair menatap mata semua orang yang berapi-api, lalu melanjutkan, harga awal palu Zentian adalah 10.000 emas, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1.000 emas. 10.000 emas. Semua orang menarik napas. Kalau mau cari tukang untuk menempa senjata roh, harganya minimal 50.000 emas. Harga awal 10.000 emas agak aneh. Apakah itu artefak yang rusak? Beberapa orang yang sedikit berwawasan merasa ragu. Terutama di area VIP, ada beberapa tokoh dari keluarga besar di kota. Wajar saja, mereka sangat tertarik dengan senjata roh. Di saat yang sama, mereka juga paham harga pasaran senjata spiritual. Mereka ragu-ragu dengan harga awal lelang ini. Nona Yair, apakah ini artefak yang lengkap? Tanya pria di area VIP. Yair tersenyum dan berkata, artefak ini tidak terlalu lengkap. Hanya sedikit rusak, jadi harganya hanya 10.000 emas. Begitu, tapi bahkan senjata roh yang rusak pun lebih baik daripada senjata biasa. Senjata roh yang lengkap terlalu mahal. Kalau harganya masuk akal, bisa dibeli. Ada baiknya juga pergi ke tukang untuk memperbaikinya. 11.000 emas. Tiba-tiba seseorang mulai menawar. 12.000 emas. Lalu ada penawaran. Sekarang orang yang menawar tidak akan menaikkan harga terlalu tinggi. Mereka akan menaikkannya sedikit. Lagi pula, tidak ada yang mau membelinya kembali dengan harga tersebut. Feng Jingyu tidak tahu apa-apa tentang senjata roh yang rusak ini. Dia sudah memiliki pisau lempar di tangannya dan 2 pedang pendek yang tidak jelas. Karena itu, dia tidak membutuhkan alat roh lainnya. 15.000 emas. Dalam sekejap mata, seseorang dengan cepat menaikkan harganya. 20.000 emas. Seorang pemuda di area VIP menolak untuk bertransaksi dengannya. Mereka semua memandang pemuda itu, yang ekspresinya tenang dan tampak yakin akan hal itu. 21.000 emas. Orang-orang di area VIP masih berteriak. Kali ini, dia adalah seorang pria tua berambut hitam dan berjanggut hitam. Dia tampak bersemangat. Lebih dari 20.000. Siapa yang berani menawar? Hanya keluarga-keluarga di area VIP yang punya modal untuk terus menawar. Seseorang menggelengkan kepala. Jiwa yang patah juga merupakan alat spiritual. Unta kurus lebih besar dari kuda. Dalam prosesnya, harganya naik menjadi 28.000 emas. 30.000 emas. Penguasa Heisui mengangkat tangannya. Semua orang tercengang, dan keluarga penguasa kota telah berpartisipasi. 31.000 emas. Pada saat ini, beberapa orang meminta kenaikan harga hanya 1.000 emas. Feng Jingyu melirik pria itu.
Dia adalah seorang wanita cantik dan berwibawa. Usianya sekitar 20 tahun. Dia memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia selalu merasa bahwa dia bisa mengendalikan segalanya. Setiap kali wanita ini dipromosikan 1.000 emas, dia tidak akan pernah berteriak terlalu tinggi. 32.000 pound, 33.000 pound, 36.000 emas. Dengan harga yang terus naik, persaingan di area VIP masih sengit. Hampir 40.000, yang bukan jumlah yang sedikit. Jika ada keluarga yang kurang percaya diri, mereka otomatis akan menolak. 45.000 emas, seru wanita yang sopan itu. Hampir semua orang di tempat kejadian menatapnya, dan ia menaikkan harga dari 40.000 menjadi 45.000. Banyak keluarga yang hadir menatap wanita itu tetap tidak berubah. 45.000 emas, apakah ada yang lebih dari 45.000 emas? Tanya Yair sambil tersenyum. Tidak ada yang menanyakan harga. Setelah menunggu beberapa detik, Yair berkata, pertama kali 45.000 emas, 45.000 emas, untuk kedua kalinya, apakah ada yang lebih dari 45.000 emas? Yair memastikan lagi, tetapi tidak ada yang menaikkan harga. 45.000 emas untuk ketiga kalinya, Deal. Yair memukul palu dan mengatur nada. Membeli 40.000 keping spirit bukanlah uang yang utuh. Kalau mau diperbaiki, setidaknya butuh puluhan ribu. Siapa orang ini? Sekaya itu. Angin mengejutkan Yu yang menatap wanita itu dengan tatapan rahasia di dalam hatinya. Selanjutnya, lelang kedua, kata Yair sambil tersenyum. Seorang wanita datang ke meja lelang dengan sebuah piring. Piring itu ditutupi kain merah. Yair membuka kain merah itu. Ada sebuah kotak kayu di dalamnya. Kotak kayu itu ditutupi penutup transparan, dan sebuah pil diletakkan di dalamnya. Setelah melihat pil itu, mereka semua bersemangat. Ini adalah hal yang langka untuk dilihat. Ini pil Bu Yuan, fungsinya untuk memperkuat fondasi dan menumbuhkan Yuan. Harga awal 20.000 emas, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 2.000 emas, kata Yair. Harga awal 20.000 emas. Ya Tuan, beberapa orang benar-benar bodoh, harga awal saja sudah di luar jangkauan mereka. 22.000 emas. Dalam sekejap, seseorang mulai menawar wanita itu. 25.000 emas. 28.000 emas. Permintaan pil jauh lebih besar daripada alat spiritual. Banyak kekuatan di tempat kejadian telah menanyakan harga, dan harganya melonjak. Hanya beberapa kompetisi singkat, sekarang telah naik menjadi 45.000 emas. 50.000 emas, kata wanita itu. Banyak orang memperhatikan wanita itu, ekspresinya tidak berubah, potensinya pasti ada. Beberapa keluarga sangat enggan menerimanya. 50.000 emas bukanlah jumlah yang kecil untuk sebuah keluarga. Jika lebih tinggi, itu akan melebihi anggaran. 52.000 emas. Masih ada orang-orang yang menggigit gigi dan menawar. 55.000 emas. Jalan wanita itu. Dari mana asal-usul wanita ini? Begitu kaya. Beberapa orang berbicara tentang Tao. Aku yakin itu tidak mudah. 60.000 emas, kata pemimpin geng Hei Sui. Wanita itu sedikit mengernyit, mungkin 60.000 emas terlalu mahal. 62.000 emas, kata wanita itu. 65.000 emas. Pemimpin geng Hei Sui mengatakan sesuatu. Mulut wanita itu sedikit melengkungkan bibirnya, berkata, 67.000 emas. 70.000 emas. Wajah pemimpin geng air hitam itu memucat. Wanita itu juga tidak berbicara lagi, hanya tersenyum tipis. Pemimpin geng air hitam itu menoleh dan menatap wanita itu dengan ekspresi dingin. 70.000 emas untuk pertama kalinya. 70.000 emas untuk kedua kalinya. 70.000 emas untuk ketiga kalinya. Setuju. Suara Yair terdengar tegas. Harga pil buyuan sekitar 40.000 hingga 50.000 emas, dan harga jual 70.000 emas memang agak mahal. Huo Ling mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Bagi mereka yang membutuhkannya, pil itu tak ternilai harganya, dan bahkan 70.000 emas pun terasa murah, kata penguasa kota air hitam. Huo Ling mengangguk. Benar. Selanjutnya, lelang berikutnya, kata Yair. Setelah itu, seseorang mengeluarkan sebuah piring. Setelah Yair mengangkat kain merah itu, ada selembar kulit binatang yang rusak parah. Sepertinya ada sesuatu yang tercatat di sana. Orang-orang sangat penasaran. Yair berkata, ini peta harta karun. Untuk peta harta karun jenis apa? Saya tidak tahu. Harga awal benda ini adalah 1.000 emas. Semua orang mendengar bahwa itu adalah peta harta karun, tetapi tidak benar mendengar Yair mengatakannya. Jika itu peta harta karun yang lengkap, tidak akan pernah dilelang dan tidak akan hanya ada 1.000 emas. Oleh karena itu, banyak orang tidak tertarik dengan hal ini, dan mereka akan menghabiskan uang dengan cara yang salah. Untuk sesaat, suasana agak dingin, wajah Yair masih tersenyum, dan berkata, jika tidak ada yang menawar, maka benda ini akan diambil. 1100 emas. Angin mengejutkan Yu. Semua orang memandang Feng Jingyu dan berpikir bahwa Feng Jingyu pastilah bodoh. Berapa nilai peta harta karun seperti itu? 1.200 emas. Seseorang berbicara. Dia adalah seorang pemuda dengan pakaian mewah. 1.300 emas. Angin mengejutkan Yu. 1.500 emas. Pemuda itu yang berbicara. 1.600 emas. Angin mengejutkan Yu. 1.700 emas. Jalan pemuda. 1.800 emas. 900 emas. 2.000 emas. 2.100 emas. 2.200 emas. 3.000 emas. Pemuda itu menatap angin dan mengejutkan Yu. 3.100 emas. Angin mengejutkan Yu agar tidak sedikit pun cemas untuk menambahkan. 3.500 emas. 3.600 emas. Angin mengejutkan Yu dengan ringan. Kau menaikkan hargamu denganku. Pemuda itu menatap angin dan mengejutkan Yu. Aku sudah bilang duluan. Feng Jingyu berkata, berapapun yang kau berikan, aku akan 100 emas lebih mahal darimu. Wajah pemuda itu muram dan langsung berkata, 5.000 emas. 5.100 emas. Angin mengejutkan Yu. 6.000 emas. Ucap pemuda itu. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau kau sangat menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Wajah pemuda itu sangat muram. Ia ingin membeli sekitar 2.000 emas, tetapi ia tidak menyangka akan menghabiskan 4.000 emas lagi. Pemuda itu menatap angin, tatapannya dingin. Feng Jingyu tidak tergerak, seolah-olah ia tidak ada hubungannya dengan pemuda itu.
6.000 emas untuk pertama kalinya, 6.000 emas untuk kedua kalinya, 6.000 emas untuk ketiga kalinya. Yair sekali lagi menekan nadanya. Kemudian, dalam pelelangan berikutnya, tidak ada barang yang terlalu menarik. Kebanyakan barang-barang itu adalah barang-barang kecil, yang bersifat opsional. Harga transaksinya kurang dari 10.000 emas. Semuanya seperti rutinitas lelang. Pertama, dua barang besar dikeluarkan untuk menarik perhatian orang, menciptakan suasana, lalu sedikit melambat. Terakhir, barang-barang bagus dilelang untuk menciptakan suasana panas lainnya. Semuanya berirama. Lagi pula, banyak orang mungkin tidak mampu membeli barang semahal itu. Barang-barang kecil dilelang untuk orang biasa. Selanjutnya, lelang berikutnya, kata Yair. Segera, dua orang mengangkat sebuah rak. Ketika mereka melihat rak itu, banyak orang menduga itu adalah senjata roh. Setelah Yair membuka kain merah itu, memang benar itu adalah senjata, tetapi penuh celah dan rusak parah. Melihat situasi seperti itu, minat orang-orang langsung berkurang setengahnya. Senjata roh ini diperoleh dari medan perang kuno. Menurut identifikasi Asosiasi Pemurni Senjata, setidaknya ini adalah senjata roh yang disempurnakan oleh pemurni senjata tingkat master. Meskipun rusak, masih bisa diperbaiki. Bahkan jika tidak diperbaiki, kekuatannya sangat besar. Yair berkata, harga awal barang ini adalah 50.000 emas, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 3.000 emas. Ya Tuan, semahal itu. Berapa banyak orang yang mampu membelinya? Seseorang menarik napas dingin. Semua yang hadir bukanlah keluarga besar dan kekuatan besar. Harga awal 50.000 emas benar-benar mengerikan. Namun, senjata roh yang dibuat oleh pemurni senjata tingkat master, meskipun rusak, lebih kuat daripada senjata tingkat divisi. 53.000 emas. Seseorang mencoba membuka mulutnya. 56.000 emas. Kata wanita itu. 59.000 emas. Pemimpin geng Heishui mengatakan sesuatu. 62.000 emas. Tuan kota membuka mulutnya. 65.000 emas. Kata pemuda itu. 68.000 emas. 71.000 emas. 95.000 emas. Harganya meningkat pesat. Dalam waktu singkat, akan naik menjadi 100.000 emas. Ini benar-benar sedikit menakutkan. Pendapatan tahunan keluarga Yud sekitar 100.000 emas, jadi dengan kenaikan harga, banyak orang yang layak untuk berhenti. 100.000 emas. Jalan utama kota Heishui. Tuan kota Heishui memasang ekspresi kaku. 100.000 kilogram benar-benar tinggi. Saat ini, suasana hening. Jika melebihi 100.000 emas, itu tidak bisa sembarangan. Untuk pertama kalinya 100.000 emas, untuk kedua kalinya 100.000 emas, untuk ketiga kalinya. Sebuah kesepakatan. Suara Yair terdengar tegas. Lelang ini berakhir. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Yair membuka mulutnya dan mengakhiri lelang. Hanya ada 3 hal penting dalam lelang ini, tetapi 3 hal tersebut sudah cukup. Tidak setiap lelang bisa memiliki 2 alat spiritual dan 1 pil. Terkadang, ada baiknya memiliki salah satunya sesekali. Mereka semua keluar. Feng Jingyu datang ke pintu dan bergabung dengan Wu Zentian. Wu Zentian berkata, apakah kamu melihat nama peta harta karun itu? Feng Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, kau pikir aku dewa? Kau bisa melihatnya sekilas, dan kau masih menawar. Wu Zentian tidak mengerti. Terlihat murahan, aku ingin mencobanya. Angin mengagetkan Yu untuk mengikuti jalannya. Wu Zentian terdiam. Keduanya meninggalkan pelelangan Blackwater dan kemudian berpisah. Feng Jingyu berencana kembali ke penginapan untuk berlatih, tetapi ia terhalang di jalan. Orang yang menghentikannya adalah pemuda yang membeli peta harta karun itu. Pemuda itu berkata dengan dingin, hari ini kau telah membuatku kehilangan ribuan emas tanpa alasan. Kerugian ini harus kau ganti rugi. Konyol, kau menghabiskan begitu banyak uang sendiri. Ini urusanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Angin mengagetkan Yu. Hari ini, kau harus membayar jika kau tidak membayar. Pemuda itu sangat sombong, kata Feng Jingyu kepada Feng Jingyu yang bergegas menghampiri. Napas pemuda itu meledak, lantai 2 lintai. Feng Jingyu mendengus, lalu tubuhnya melesat cepat, seperti kilat. Aura tinjunya melonjak dan membunuhnya dengan satu pukulan. Bang! Pemuda itu bertabrakan dengan Feng Jingyu, dan kekuatan dahsyat Feng Jingyu langsung mengguncang pemuda itu kembali. Pemuda itu terkejut, tetapi Feng Jingyu tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ia membunuhnya dengan satu pukulan. Kecepatannya begitu dahsyat sehingga ia tidak bisa melihat dengan jelas. Bang! Pemuda itu terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Puff! Pemuda itu memuntahkan darah dan wajahnya pucat pasi. Feng Jingyu menghampiri pemuda itu, dan pemuda itu ketakutan. Ia tidak menyangka kekuatan Feng Jingyu begitu dahsyat. Apa yang akan kau lakukan? Kukatakan padamu, aku adalah putra keluarga naga di kota Suiyue dan murid sekte Lingyang. Kata pemuda itu. Feng Jingyu mendengus, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kau tidak pantas mendapatkannya. Namun, kau masih harus menemaniku, sebagian dari kehilangan mentalmu. Feng Jingyu selesai menyentuh tubuh pemuda itu, lalu akhirnya melepaskan cincin di tangannya. Ini memang perangkat penyimpanan ruang terkecil. Kau tidak bisa mengambil ini. Pemuda itu bahkan berkata dengan nada sibuk. Itulah harga yang harus kau bayar. Feng Jingyu menyimpan cincin itu dan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, kata pemuda itu dengan marah. Petik 2. Boom. Tiba-tiba, guntur dan kilat bergemuruh di langit, lalu tiba-tiba guntur jatuh dan menimpa pemuda itu. Wajah pemuda itu pucat pasi karena ketakutan, dan semangatnya hampir hilang. Feng Jingyu tahu bahwa tidak pantas tinggal di sini, jadi dia langsung pergi keluar kota, lalu berencana pergi ke kota Tianwu untuk menemui Luodan. Feng Jingyu berjalan keluar dari kota Blackwater. Setelah kurang dari 50 li, dia melihat sekelompok orang yang berada di rumah lelang sebelum pengepungan. Kekuatan para wanita tidak buruk, telah mencapai level 3 tingkat Lingtai, tetapi kekuatan orang-orang yang membunuhnya tidak lemah, dan ada 4 master tingkat di Lingtai. Para wanita terus mundur, dalam pertahanan Tiongkok ini, para wanita sangat rentan. Kalian geng Blackwater terlalu tak tahu malu. Ketika aku kembali ke kota bulan salju, aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah, kata wanita itu dingin. Kalian tidak punya kesempatan untuk kembali, kata salah satu pria dengan dingin. Konon semua wanita di kota Suewe pandai melayani pria. Jika kalian melayani kami dengan baik hari ini, mungkin kami akan menyelamatkan hidup kalian.
Seorang pria menunjukkan senyum cabul. Mimpi, wanita itu murka, dan palu emas yang didapatnya dari pelelangan muncul di tangannya. Roh mengalir ke dalam palu, dan cahaya palu menyala. Mengayunkan palu, palu itu mengenai orang-orang dari geng Blackwater. Boom, meskipun palu itu rusak, ia sangat kuat, dan senjata biasa tidak dapat menghentikannya. Ketika palu itu jatuh, beberapa senjata geng Heisui patah, dan mereka langsung terhantam palu dan terlempar keluar. Palu ini sungguh barang bagus, saudara-saudara. Jika kalian mengambil palu ini, Ketua Serikat akan memberi kita hadiah, dan kita bisa menikmati wanita ini. Pria di lantai 4 lintai berteriak dengan suara lantang. Wanita itu tahu bahwa meskipun ia memiliki senjata roh di tangannya, ia takkan pernah menjadi lawannya. Ia segera berbalik dan melarikan diri. Feng Jingyu melihat ini, juga tak repot-repot pergi ke kereta bawah tanah, lagi pula ia juga tak ada hubungannya, tak ingin menimbulkan masalah. Feng Jingyu berjalan di sekitar jalan, tetapi saat itu, wanita itu melihatnya dan berkata dengan suara lantang, "Anak ini, jika kau bisa membantuku melewati kesulitan, aku pasti akan mendapat hadiah besar." Feng Jingyu mengejutkan Yu yang mendengarkan, berdiri diam, dan berkata, "Aku orang ini suka sedikit lebih praktis, tidak ingin di masa depan, lebih baik tunai sekarang." "Baiklah, aku akan memberimu $10.000, dan kau akan membantuku." Kata wanita itu, "Apakah nyawamu hanya bernilai 10.000 emas?" Angin mengejutkan Yu. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Aku akan memberimu 30.000 emas. Aku tidak bisa berbuat lebih." Feng Jingyu juga orang baik, 30.000 emas juga banyak, jadi dia berkata, "Bagus, kalau begitu aku akan membantumu, saudari." Feng Jingyu segera menjalankan, Tian Lei Jue, auranya melonjak, kekuatan guntur melonjak di dalam tubuhnya, dan kemudian melakukan teknik 5 halilintar. Guntur langit bergemuruh dan jatuh. Geng Blackwater sangat terkejut. Beberapa orang lintai terbunuh di tempat. Meskipun itu adalah lintai tingkat kedua, itu juga penuh dengan kulit dan daging dot dan telah kehilangan efektivitas tempurnya. "Nak, beraninya kau melawan geng air hitam kami, kau mau mati saja." Pria di lantai 4 kerajaan lintai itu geram. Meskipun geng Heisui kuat di kota Heisui, begitulah keadaannya ketika kau keluar dari kota Heisui. Feng Jingyu berkata dengan dingin, "Lagi pula, tangan geng Heisuimu terlalu panjang, jadi kami harus membayarnya." Angin mengagetkan Yu, begitulah kata-katanya. Sebelum geng Heisui mencapai kota Feng Yue dan ingin berurusan dengan keluarga angin, Feng Jingyu tentu saja tidak menyukai geng Heisui, jadi dia akan membunuhnya jika bisa. Feng Jingyu sekali lagi mengaktifkan 5 jurus pemboman guntur. Bahkan para pria di lantai 4 kerajaan lintai pun tak berani gegabah menghadapi pemboman guntur langit. Ketika pria di lantai 4 kerajaan lintai itu menahan guntur, wanita itu mengulurkan tangan dan langsung memukulnya dengan palu. Bayangan palu raksasa jatuh dari langit, yang sangat mengerikan. Pria di lantai 4 kerajaan lintai itu tampak ketakutan. Pada saat ini, ia tak mampu menahan serangan palu tersebut, dan langsung terguncang oleh palu tersebut. Tubuh Feng Jingyu melesat. Sebelum pria di lantai 4 alam lintai itu mendarat, sebuah pukulan dilontarkan, dan kilat menyambar tinjunya, lalu sebuah tinju mengenai pria itu. Bang, pria itu terhantam lagi, seluruh tubuhnya bergemuruh, tubuhnya hampir meledak, darahnya berceceran. Wanita itu terhantam palu lagi, dan tubuh pria itu meledak sepenuhnya. Feng Jingyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang orang-orang sudah mati, apa imbalanku? Apakah kau murid Sekte Senlei?" Wanita itu menatap Feng Jingyu, tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Feng Jingyu berkata, "Apa hubungannya ini dengan kau mengeluarkan 30.000 emas?" Wanita itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan 30.000 emas untuk Feng Jingyu, dan berkata, "Namaku Snow Shadow, keluarga Snow dari Snow Moon City, terima kasih telah menyelamatkan nyawamu hari ini." "Sama-sama, karena 30.000 emas itu hadiah, kita tidak saling berhutang." "Selamat tinggal." Feng Jingyu mengejutkan Yu dengan ringan. Snow Shadow memandang Feng Jingyu yang pergi, lalu memandangi mayat-mayat geng air hitam. Wajahnya muram dan berkata, "Geng Heisui, keluargaku akan membuatmu membayar harganya cepat atau lambat." Kota Bulan Salju. Setelah Feng Jingyu pergi, ia bergumam, di Kota Bulan Salju, tampaknya pemilik keluarga salju adalah penguasa kota. Masih ada keluarga bulan di Kota Bulan Salju. Apakah rumah bulan ini sama dengan keluarga bulan di Kota Feng Yue?